Summa ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Bismillah. Pada lafal summa, ketika kita melafalkan bacaan summa, ini hati-hati di lafal huruf sa. Ya teman-teman, ketika kita melafalkan huruf sa, bagaimana cara melafalkan huruf sa yang benar? Yaitu ujung lidah kita menempel dengan gigi sari atas. Dan jangan sampai huruf sa di sini diganti dengan huruf sin. Yang terkadang ada sebagian kita yang dia terlepas membaca summa dengan summa. Nah, ketika kita merubah mengganti huruf sin, maka nanti maknanya pun berubah. Maka hati-hati dalam melafalkan huruf sa. Bagaimana tadi cara melafalkan huruf sa? Yaitu ujung lidah kita, ujung lidah coba kita tempelkan dengan atau kita temukan dengan gigi sari atas kita. Gigi sari yang atas, gigi sari atas. Kemudian dilafalkan sa, sa, sa. Maka su, si, summa, summa. Seperti itu. Kemudian pada lafal mim mati, pada lafal mim yang berharakat tasydid, di sini ada hukum tajwid berupa bacaan gunnah. Gunnah itu memasukkan suara itu ke rongga hidung kita. Maka ketika melafalkan mim sambil ditahan suara mimnya masukkan ke rongga hidung. Sum, sum, sum. Ditahan 2 harokat. Dan jangan langsung seperti ini. Summa, summa ba'atsna dan yang semisalnya. Tapi perlu ditahan. Kemudian melafal ba'atsnakum. Ya, kembali lagi kita ada huruf sa. Sama sebagaimana tadi pelafalannya dengan sa yang pertama, terkhusus dia kalau dia hurufnya sukun. Nah, ini harus diperhatikan dengan baik juga. Jangan sampai kita menggantinya dengan ba'ashnakum dengan sin. Misalkan dengan sin atau dengan huruf sin gitu ya. Ba'ashnakum atau ba'asnakum. Tapi dia ba'asna, asna. Ya, satu sa itu memiliki sifat namanya sifat hamas. Hamas itu apa? Sifat yang dia jaroya nun nafas. Harus mengalirnya nafas kita ketika melafalkannya. Maka nasa juga itu termasuk daripada huruf-huruf yang dia rokhawah. Rokhawah itu apa? Mengalirnya suara. Sa, sa. Maka ba'asna, ba'asnakum. Kemudian pelafalna ada bacaan mad tabi'i, yaitu ditandai dengan fathah pada lafalna bertemu dengan alif kecil setelahnya. Kemudian pada lafal kum mim ba'di atau ba'asnakum mim ba'di, ada lafal mim bertemu dengan huruf mim yang serupa. Maka ini kita hukumi dengan bacaan idgham bi gunnah, teman-teman. Maaf, idgham bi gunnah. Idgham mimi, teman-teman. Idgham mimi. Idgham mimi, idgham itu kan memasukkan. Mimi berarti ada 2 huruf mim yang saling berdekatan. Yang satu mati atau huruf mim yang bertemu dengan huruf mim. Maka langkahnya bagaimana cara membaca idgham mimi? Yaitu mimnya masukkan ke huruf mim kedua dan ditahan gunnahnya. Ya, ba'atsnakum, kum, dan bibir kita rapatkan. Kemudian pada lafal ini panah yang ada kata izhar syafawinya, ini salah ya teman-teman. Tidak ada panah izhar syafawi. Ya, ini salah. Nah, kemudian pada lafal mim ba'di ada bacaan iqlab pada lafal mim ba'di. Iqlab itu terjadi apabila ada huruf nun sukun bertemu dengan huruf ba atau tanwin bertemu dengan huruf ba, baik itu an, in, un ataupun nun sukun tadi. Cara membacanya yang awalnya misalkan di sini kita bacanya min, karena datang setelahnya huruf ba, maka kita ganti suara nun ini menjadi suara mim yang ada warna hijaunya di atas kecil itu. Maka menjadi mim.
Itu langkah pertama. Langkah yang kedua, teman-teman, yaitu kita tahan suara mimnya dengan sepanjang 2 harakat. Mim ba'di. Ada 2 cara baca dalam membaca iqlab. Yang pertama dengan idbaq, yang kedua dengan furjah. Tapi kita mengambil yang idbaq saja, tidak dengan furjah, yaitu bibir kita rapat. Mim ba'di, mim ba'di. Kemudian ain. Ain memiliki sifat yaitu bainiyah di antara sifat syiddah dan rokhawah. Jadi ain itu ada huruf ain itu punya sifat namanya bainiyah, tengah-tengah, bainiyah, di antara huruf yang memiliki sifat namanya syiddah, syiddah atau rokhawah. Rokhawah. Kalau syiddah itu tertahannya suara, rokhawah mengalirnya suara. Maka kalau kalau bainiyah ya tengah-tengah, tidak terlalu dialirkan suaranya dan tidak terlalu ditahan suaranya. Kemudian lafal mautikum, ada waw sukun yang didahului dengan huruf mim, maka ini kita namakan dengan bacaan lin dan lembut di dalam melafalkannya. Kemudian mautikum la'allakum, ya. Kemudian pada lafal mim mati bertemu lam ada hukum tajwid berupa izhar syafawi. Izhar syafawi terjadi apabila ada huruf mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah keseluruhannya, huruf hijaiyah. Kecuali 2 huruf tidak boleh dibaca izhar, yaitu mim dan ba. Contoh tadi ada mim ketemu mim, ada idgham mimi, maka sudah kita ambil. Maka izhar syafawi terjadi ketika ada huruf mim itu bertemu dengan huruf hijaiyah. Maka dia harus jelas suara mimnya, tidak boleh ditahan. Mautikum la'allakum tashkurun. Kemudian pada lafal la'allakum, ini juga maaf kami editannya salah lagi nih. Pada lafal gunnahnya tidak boleh, ini enggak ada gunnah di sini. Kemudian pada lafal la'allakum tashkurun, mim mati bertemu tak, lagi izhar syafawi. Kemudian pada lafal tashkurun, hati-hati teman-teman, jangan mengganti huruf shin dengan huruf sin. Ini berbeda jauh sekali. Kalau kita ganti nanti maknanya berubah. Contoh tashkurun artinya bersyukur. Kalau taskurun artinya mabuk dan yang semisalnya. Hati-hati di dalam melafalkan shin dan sin. Maka la'allakum tashkurun. La'allakum tash. Nah, bagaimana cara melafalkan shin? Shin itu kan salah satu sifatnya tafashi, intisarus sauti fil fam, yaitu adanya menyebarnya suara kita di mulut banyak. Ash, ash, ash. Ya, ja, shin, ya itu kan lidahnya, maaf, makhrajnya dari tengah lidah kita. Maka dia sya itu dengan dari tengah lidah kita seperti ada tambahan, ada y-nya gitu ya. Ash, ash. Maka tashkurun. Kemudian pada lafal run sendiri ada bacaan kita namakan dengan mad arid disukun. Mad yang terjadi pada akhir bacaan kita yang kita sukunkan huruf akhirnya, itu kita namakan dengan sukun arid. Sebelumnya ada mad tabi'i atau ada huruf mad berupa waw, ya atau alif. Maka kita namakan dengan mad arid disukun karena dia disebabkan ada sukun arid dan sebelumnya huruf mad. Panjang untuk mad arid disukun sendiri boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, dan boleh pula 6 harokat. Maka la'allakum tashkurun 2 harokat, tashkurun 4, tashkurun 6 harokat. Kita coba ulang dari ayat awal sampai yang terakhir. Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Ya, semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Mohon bantuannya untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih.